Bola bukan sembarang bola. Bola yang ini bisa digiring. Cakep. Woi para pecinta bola, tetap semangat puasa, jangan sampai kantong kering. Anjay. Maksa ya. Boleh anjay. Anjay Mara artis ada. Istighfar dulu. Ya nggak dibenerin lagi. Anjas Mara maksudnya. Oke, selamat datang teman-teman, baik lagi di podcast Giring Bola, tentunya podcast yang bakal ngegiring opini seputar bola. Nah, hari ini juga masih sama, ada gua Hasbi sebagai host, ada Bang Aldi sebagai pembicara dan juga Amas sebagai apa, Mak? Sama juga pembicara. Masih lurus aja. Belum berubah. Masih lurus aja. Yang ini sih dipertanyakan deh. Iya. Udah 2 episode nih. Coba kita lihat di episode berapa gongnya nanti ya. Oke, tentunya hari ini juga punya topik yang sama. Punya topik seputar bola juga. Jadi kita insya Allah ada 30 episode. Nah dari 30 episode itu tentunya topiknya beda-beda. Semuanya seputar bola. Dari yang gak pernah dibahas sampai yang sering banget dibahas atau yang ditunggu-tunggu beritanya. Kita bakal bahas selama 30 hari ini. Nah hari ini spesial. Gua bakal memberikan pilihan dulu kepada masing-masing nih. Siapa yang mau jadi pro dan siapa yang mau jadi kontra. Mau sweet nih. Gua sebelum gua buka ini menentukan. Dari yang udah pasti kalah aja. Aduh. Terakhir episode pertama Bang Aldi pro, Mas Ama itu kontra. Nah hari ini kemarin Mas Ama kayak ngerasa, waduh topiknya berat ini. Sekarang gua lepas. Gua khusus episode ini ya, gua kasih nih. Gue kontra lagi deh. Kontra lagi ya, kunci ya. Oke. Enggak usah salaman. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi ini tuh sistemnya podcastnya tipe debat yang menyampaikan argumen mereka seputar topik yang lagi dibahas gitu. Nah, salah satunya akan menjadi pro dan juga menjadi kontra, dan setiap argumen atau pertanyaan itu dibatas oleh waktu. Jadi teman-teman nggak bisa main masuk-masuk aja kayak gitu ya. Jadi bakal dapet daging banget deh di podcast ini tentunya. Nah, udah siap? Yang gue sih daging ya. Yang satu tulangnya namanya juga. Makanya. Masih ada lemak dikit. Belulang. Bukan cuma tulang, belulang. Oke, udah siap kita buka? Siap. Ya. Siap ya? Yes. LGBT. Set. Ini di sepak bola. Iya, sepak bola. Bukan lagu ya? Iya, gimana? Kan ini namanya giring bola. Giring bola, bro. Bukan giring niji. Kalau giring niji baru bahas lagu. Oh, gue kira ya nggak general ya. Iya. Episode kemarin kan gue duluan. Sekarang Aldi dong. Oke. Nah, selanjutnya langsung menyampaikan opini pertama. Oke. Seperti biasa dimulai dari kontra. Gantian dong, kan kemarin gue. Sekarang yang pro. Enggak, tetap pokoknya selalu dari kontra. Apapun itu. Kan Oh, nanti oke. suatu saat Bang Aldi juga bakal kontra. Oke, siap. Oke ya, siap ya. Wait, 1 menit Ntar dulu nih, topiknya berarti 90-an lebih baik dari sekarang. dari era sekarang. Oke. Jadi era-era 90-an tuh. Bola-bola tahun 90-an. Oke, Seluruh dunia ya, bukan Premier League dong. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke. Oke. Dia berarti sekarang berarti ya. Gue tim 90-an, dia tim sekarang. Gue kontra soalnya. Dia Sekarang. menolak kalau 90s lebih baik dari sekarang, kalau lu setuju 90s lebih baik dari sekarang. Ya. Oke? Oke, siap. Siap, 1 menit dimulai saat Anda berbicara. 1 menit apa 2 menit? 2 menit dimulai 2 menit, saat oke. Anda berbicara. Udah digas aja gue. Oke? Siap. Oke, jadi kalau kita mau bahas masa lalu sama masa sekarang sih ya, mending gue kasih analogi yang simpel aja. Gadget yang kita pakai sehari-hari handphone. Pertama kali diciptakan, awal-awal masih segede gaban. Lama-lama berkembangnya teknologi, tambah fitur-fitur baru, ada layar, tambah fitur SMS, sekarang ada internet dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita dapatkan sekarang tuh hasil dari perkembangan zaman. Jadi setiap era itu memiliki plus poinnya masing-masing, tapi tentunya tidak lebih jelek daripada era yang sekarang karena semakin berkembang. Begitu pula sepak bola. Sabar. Begitu pula sepak bola. Era 90-an mungkin bagus. Sama seperti tadi gue bilang handphone deh. Sekarang kita pakai anggap aja iPhone. Lu mau disuruh balik ke 3310 nggak? Mungkin nggak. Tapi pada zamannya bagus, iya bagus. Begitu pula juga dengan sepak bola. Perkembangan sudah semakin pesat. Peraturan sudah semakin ketat. Permainan pun semakin berkembang. Strategi pun semakin lama semakin baru. Sehingga pemain itu dipaksakan untuk berkembang lebih baik lagi. Aturan pun semakin ketat sehingga meminimalisir adanya error atau adanya error di lapangan lah, bisa dibilang begitu. Jadi menurut gua
pastinya yang sekarang udah pasti udah itu simple logic lebih baik, itu aja. Yang dulu punya masanya, tapi kalau sekarang jelas the best. Itu aja menurut gua. Oke, masih ada waktu 30 detik. Oh, cukup. Oke. Ya cukup, nggak ada isinya. Ya, daging semua itu. Analoginya udah bagus. Wasit aja ketawa. Nah, nggak ngerti dia. Yang nggak ngerti aja ketawa. Yang ngerti-ngerti baru. Yuk. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka kayak gadgetin tadi ya. Iya. Ya udah. Oke, selanjutnya 2 menit dimulai saat Anda berbicara untuk tim pro. Aduh. Oh iya, gue ngomong. Kenapa sepak bola 90-an lebih baik dari zaman sekarang? Itu jelas. Jelas lah. Di zaman itu, teknologi belum kayak sekarang. Kita nggak bisa nonton di gawai kita nggak bisa semudah itu nonton di TV. Kita pure zaman itu dari koran semua. Bahkan karena gue juga mantan jurnalis, gue tahu sendiri bentuk orang nyari berita pun tidak semudah sekarang gitu. Orang harus dari telegram, orang harus nungguin konfirmasi resmi dari klub, itu juga lama banget. Tapi dengan segala macam kebatasan itu, memori, kenangan itu masih tersimpan sampai sekarang. Beda kalau zaman sekarang emang udah gampang banget. Cuman kalau dulu kan dengan segitu kesulitan aja orang masih bisa menikmati. Dengan banyak jarangnya TV-TV yang nyiarin sepak bola zaman itu, zaman sekarang masih bisa dikenang, masih bisa dinikmati. Buat gue itu luar biasa. Kedua, tadi kan kelihatan ya, emang level kualitasnya emang jauh, dia nggak bahas sepak bolanya. Nah, kalau gue emang bahas sepak bolanya. Dari zaman itu pun, contoh Serie A. Serie A tahun 90-an itu buat gue nggak ada lawan. Lucu lah kalau ada yang bilang lawan, ada yang lebih bagus dari Serie A di tahun 90-an dibandingkan sekarang. Nggak ada. Dalam 1 dekade aja, 6 kali transfer rekor terjadi di Serie A. 90-an tuh. Ini data lagi, makanya jangan ngawang-ngawang kalau ngomong pakai data. Dalam 10 tahun terakhirnya aja, 1 dekade di 90-an, 6 kali transfer rekor di Serie A. Artinya bahwa tahun 90-an itu pun gajinya pun sangat amat beda. Kalau sekarang ada yang transfer fee besar karena emang nilai transfer sekarang meningkat. Di Serie A atau di 90-an waktu itu bisa benar-benar yang berbeda. Sekarang lu mau compare deh. Pemain-pemain kayak Pagliuca, Maldini, Costa Curta, di tengahnya Baggio, terus juga ada depannya ada Ronaldo, Batistuta. Lu mau bilang dia bukan yang terbaik aja itu udah satu kelucuan buat gue. Jadi ditambah tim-tim lain di World Cup-nya juga masih terkenang sampai sekarang. Jadi buat gue 90-an much better than now. Alright, pas 2 menit. Selalu pas, pasti Oke, pas. Selanjutnya. Ini bawa-bawa jurnalis kan gue bawa pedagang kain nggak nyambung. Nah, fakta. Aduh. Bisa bawa-bawa Iya, keseruan lu di sekarang nonton bola, Oke. bisa kan? Oke. Memorinya masih anget. Oke. Nah. Udah mau nangis lagi. Baru ronde pertama udah mau nangis lagi. Semangat. Oke, selanjutnya sekarang nih momen untuk memberikan pertanyaan ke masing-masing. Dimulai dari tim kontra memberikan pertanyaan kepada tim pro. Diberikan waktu 1 menit saat Anda berbicara. Ya, dari yang gue bilang tadi, teknologi kan udah semakin berkembang dengan adanya VAR, keputusan wasit yang udah lebih bener-bener lu nggak bisa offside, 1 jari pun udah nggak bisa. Menurut lu, pemain-pemain yang lu sebut, anggaplah era 90-an striker-striker itu, atau bahkan menarik ke sebelumnya sampai ke era Pele, bisa hidup? Loh, kita lagi bahas 90-an kan ya? Kita lagi bahas 90-an ya, kok di bawah tahun 50-an sih? Sid, tolong diperingatkan, Sid. Diperingatkan. Nggak, lu peringatkan. Fokus 90, fokus 90. Ini kan gue contoh, 90. Tenang, Anda tenang. Dengan teknologi Fokus fast seperti 90 ya. itu lu kira pemain bakal bisa hidup nggak? Apalagi ke Inzaghi zaman dulu di Serie A 90-an atau 2000-an awal. VAR belum begitu ada. Lu kira bakal hidup kayak sekarang? Coba lu jawab deh. Masih ada waktu? Cukup. Oke. Silakan. Cukupnya kesel ya, cukup. Nggak Silakan. kesel. Sekarang saatnya tim pro Puasa. untuk nembalin. Ya. Apa? Sorry? Nembalin gimana tuh? Nembalin. Nembalin is Empal. language from West Java ya. Prom. Asik banget lagi promnya. Oke, selanjutnya tim pro menjawab dengan waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, event ada VAR aja error wasit mesti kejadian. Iya. Ya udah selesai. Logikanya. Udah kan gue cuma bilang, ada VAR aja error wasit mesti kejadian. Apalagi nggak ada. Lu dengan mudah, iya lah berarti kan nggak ngaruh-ngaruh banget. Apalagi nggak ada lah. Itu satu. Kedua, jadi buat gue adanya VAR itu bukan suatu hal yang luar biasa dan pasti nggak ada kesalahan. Inzaghi pun yang orang kan gue yakin lo mau ngarahnya ke ya dia kan master offside, dia sering offside.
Tapi gue nggak mau fokus ke negatifnya Inzaghi dong. Lu nggak fair ke fans-fans Milan di sana. Yang kalau lu cuma kenal dari, ya nggak, lu bilang pemain kayak Inzaghi kalau ada VAR gimana? Contoh. Enggak, lu kan fokus pengen ke offside-nya dong. Jujur, nah itu gue tahu arah lu kemana. Buat gue tetap gue nggak mau lihat Inzaghi atau pemain-pemain 90-an, walaupun Inzaghi pun 2000-an sih lebih tepatnya. 2000-an awal. Ya, lu ngaku lagi salah. Itu pun gue nggak pengen lihat dari sisi negatifnya doang. Tapi emang dia pemain yang bagus. Batistuta, Ronaldo, itu pemain bagus. Kalau lu pengen lihat fokus dari jeleknya doang, ya kayak lu sekarang, argumen lu jelek doang, isinya nggak ada yang bagus. Buat gua kenapa 90-an lagi tetap bagus, bukan dari kualitasnya doang, tapi dengan minimnya fasilitas, orang masih bisa menikmati seluruh dunia. Karena apa? Karena emang bagus permainannya. Coba jelek, nggak mungkin selama itu. Karena emang kualitasnya Kalau bagus. compare sekarang lebih ramai sekarang. Sit, udah selesai, Sit. Oke, masih ada waktu Berapa? 40 detik. Oh, 30 banyak. detik. Oke. Gue maksimalkan lagi. Jadi kalau lu tadi, ya sekarang kalau ada VAR, ada teknologi, pemain gitu nggak mungkin. Lu kira-kira, jawaban kira-kira kan bukan gua banget ya, gua kan data banget orangnya kan. Jadi kalau disuruh ngira-ngira pemain tersebut dengan kualitas seperti itu, dengan di liga zaman sekarang, gue yakin masih bisa survive, masih bisa cope dengan kualitas yang ada, Itu permainan kira-kira juga. yang pasti ada. Loh kan lu suruh ngira-ngira. Itu kira-kira Lu suruh juga. ngira-ngira kan tadi? Katanya Lu pakai suruh data. ngira-gira kan tadi? Katanya pakai Lu suruh data. ngira-ngira Katanya nggak? pakai data. Pertanyaannya ngira-gira nggak? Lu bilang pakai data. Bukan, lu nyuruh ngira-ngira nggak? Iya, tapi lu nggak mau katanya. Lu nanya gua pakai data apa enggak? Nanya pakai kira-kira apa enggak? Tapi lu Iya, bilang nggak mau. iya, enggak, lu jawab, iya Enggak, enggak? lu bilang nggak mau pakai data. Ya udah, berarti pertanyaan yang salah sih. Oke, selanjutnya diberikan lagi 30 detik untuk memberikan pertanyaan kepada tim pro dari tim kontra. Dimulai saat Anda berbicara. Oke. Sekarang oke lah lu bilang tadi pemain-pemain banyak kualitasnya lah ya. Nah, di sepak bola modern sekarang dengan teknologi yang sekarang, dengan perkembangan sekarang, apalagi perkembangan jadwal yang pack banget. Zaman dulu mungkin nggak spek sekarang. Pelatihan yang Lebih keras. Oh, jangan dibantu dong. Jadi istilahnya lebih diforsir pemain itu untuk bermain dengan jumlah pertandingan yang cukup besar. Lu kira pemain-pemain era 90-an bisa cope nggak dengan jadwal sekarang itu? Itu simple sebenarnya pertanyaan gua. Cukup. Ya udah deh. Kalau lu anggap itu bagus, oke lah. Simple, bukan bagus. Silakan untuk memberikan tanggapan lagi atas pertanyaan tadi. Diberikan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya sebenarnya pertanyaannya masih sama kayak yang tadi ya. Misalnya kalau di zaman itu ditimpahin ke zaman sekarang masih bisa apa enggak? Buat gue itu yang makin konyol aja. Karena di zaman itu teknologi sepatunya beda, nutrisionisnya beda, gaya hidupnya juga beda. Lebih baik sekarang berarti. Lah iya, makanya kalau pemain itu dipindahin ke zaman sekarang, jauh lebih bagus dong. Logika lu udah patah di situ, bro. Udah op. Logika lu udah patah di situ. Jadi nomor 2 tambahannya lah. Lo iya dong, teknologi zaman dulu sama sekarang aja udah beda. Sepatu beratnya. Gue pernah interview pemain zaman dulu bahwa pemain zaman dulu itu sepatunya pada berat banget. Dan kalau zaman sekarang sepatu seenteng-enteng kapas. Pemain kayak Pele yang lu bilang tadi 50-an, pemain kayak Ronaldo zaman itu kalau punya visi yang lebih bagus, kalau lu tuh nggak cedera, jauh lebih bagus dari Mbappe atau Haaland zaman sekarang. Make my word, Ronaldo much better than Haaland and Mbappe. Nggak setuju? Nggak setuju, Mbak. Oke. Masih ada 10 detik. Cukup? Iya, cukup. Oke. Nah, selanjutnya tim pro sekarang yang Ya. kita untuk memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Oke. Diberikan waktu 1 menit untuk pertanyaan pertama dimulai saat Anda berbicara. Oke. Walaupun gue belum dapat esensi dari jawabannya Doi, cuman ya nggak apa-apa lah, gue bantu untuk dapatkan esensi. Kalau lu bilang sepak bola zaman sekarang lebih bagus dari zaman dulu, apanya yang lebih bagus? Dan apa yang lebih bagus? Terus, kalaupun secara kualitas pemain, dari permainan deh. Lu lihat permainan kan? Mana permainan yang buat lu zaman sekarang ini jauh lebih terkenal atau lebih gampang dikenang dibandingkan zaman 90-an? Yang paling memorable buat lu? Itu dulu aja. Masih ada waktu 30 detik. Itu dulu aja, kan udah beres. Nih gue jawab satu-satu ya. Belum. Dipersilakan untuk menjawab, diberi waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke nih, gue jawab satu-satu. Pertama, apa yang lebih baik? Dari tadi lu sebutin, nutrisi udah lebih baik, teknologi lebih baik, perkembangan lebih baik. You're welcome. Referensi juga lebih baik. Orang zaman dulu main bola ya udah insting aja, mungkin ada yang ngajarin. Kalau sekarang kita bisa lihat YouTube segala macem. Jadi referensinya lebih banyak, orang bisa menemukan teknik-teknik bahkan formasi atau strategi yang lebih baik. Terus kalau lu bilang memorable, banyak banget. Gue kasih contoh, nggak usah tiki taka, itu paling memorable termasuk menurut gue. Gegen pressing, total football yang udah berkembang sampai sekarang. Terus gaya-gaya permainan total footballnya seperti Xabi Alonso yang sekarang bermain dengan 3 back dengan 5 gelandang. Sebelum gue potong tambahan masih. Boleh, Jadi Xabi Alonso total football ya?
Nggak, maksud gua Oke. pas all round passing. Ya udah. Sabar, yang belum selesai. Jadi itu menurut gua udah contoh yang memorable. Mungkin banyak daripada itu selain itu. Cukup jawabannya. Masih panjang banget dong. Masih banyak banget semenit. Jawab yang panjang dong. Iya. Ya udah, berarti satu lagi. Segitu udah dipotong. Iya makanya. Satu lagi. Kualitas wasitnya itu sendiri. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik sekarang. Kalau dulu kan Kalau dulu kita kan jelas, sekarang ada video assistant referee. Dulu kan Colina ya. Offset lebih jelas ya. Colina satu doang kalau bisa contoh, sisanya. Jadi banyak yang lebih baik. Tadi udah cukup menurut gua contoh. Cukup. Aduh. Udah cukup menjelaskan. Iya. Tanggapan atau pertanyaan lanjutan, Iya. diberikan waktu 30 detik Oke. mulai saat Anda berbicara. Ya kelihatan Ama ini masih perlu belajar lagi soal sepak bola ya, bahwa yang disebutkan tadi itu yang disebutkan dia 2000-an itu mungkin 90-an dan mungkin 70-an. Jadi itu bukan era 2000-an. Bahwa sekarang ada pelatih-pelatih bagus, Xabi Alonso bagus, cuma lagi bagus aja, belum keuji lah lu dia bilang bagus. Makanya belum gitu. Dan buat gua 90-an itu kenapa dengan kualitas yang tadi dibilang insting doang tapi mesti bisa oke, berarti kan emang dulu tuh talent. Dulu tuh talent. Kalau sekarang tuh dibentuk dengan teknologi yang ada. Gua masih belum yakin dari jawaban lu, Mak, bahwa sepak bola zaman sekarang itu lebih bagus daripada 90-an. Gua belum dapat. Oke. Terakhir. Final kan? Iya, makanya. Statement diberikan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Lu ngangkat poin bagus tadi. Selalu. Talent ya kan lu bilang tadi. Dulu talent udah murni seperti itu. Nah lu bayangin sekarang tuh lu kira nggak ada talent. Banyak juga pemain punya talent, ditambah dengan referensi yang ada, ditambah dengan nutrisi dan teknologi apapun itu yang ada, justru itu jauh membuat pemain itu lebih baik, permainan lebih baik, dan sepak bola secara general lebih baik dan lebih tertata rapi. Iya. Itu udah. Iya. Simpel kan? Kalau ditambahin pemain zaman dulu, talent, ditambahin teknologi kayak begini jauh lebih bagus Kira-kira dong. lagi dong. Kalau gua kan pakai fakta, jelas kelihatan yang zaman sekarang udah bagus. Bentar, Mak. Fakta. Bentar ya, gue awal dulu. Yang dari pertama pertanyaannya kira-kira, gua apa lu? Ya tapi lu Gue nanya, jawab dulu. Gua apa lu? Enggak, Gua apa lu? Gua apa lu? Nah, lu kira-kira jawabannya. Pertanyaan gue cuma satu. Nah, Yang gua nanya, data. yang pertama nanya kira-kira gua apa lu? Itu kan kira-kira beda. Nanya, gua coba jawab, gua apa lu? Kira-kiranya beda. Gua apa lu? Kira-kiranya Iya, berarti kan beda. lu ya Nggak bisa. penonton juga bisa Tapi lihat lah. jawabnya kira-kira juga. Karena pertanyaan lu kira-kira. Enggak dong, ini kan gua Loh, fakta zaman bentar, sekarang. lu nanya kira-kira, lu pengen dijawab dengan kira-kira apa enggak? Tapi lu maunya fakta Sebentar, tadi. lu pertanyaan kira-kira pengen dijawab dengan kira-kira apa enggak? Nggak bisa. Ini Pertanyaannya bodoh apalagi jawabannya.